adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi buku tematik kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Bisa adik-adik lihat buku adik-adik halaman 35. Ayo mengamati. Dengarkan Bapak atau Ibu guru menyanyikan lagu ini. Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Elmani. Itu bisa adik-adik dengarkan Bapak atau Ibu guru menyanyikan lagu ini. Ini kakak kasih lagunya juga, bisa adik-adik dengarkan ya. Kemudian, ayo mencoba pada halaman 36. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Kemudian, cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Perhatikan tinggi rendah nadanya. Mintalah temanmu membunyikan alat musik bernada, misalnya pianika atau seruling, sesuai notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan temanmu itu, kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukan bergantian hingga kamu dapat menyanyikan dengan tepat. Nah, kayak gini sudah kakak kasih jawabannya ini. Yang bertanda tebal itu dinyanyikan dengan nada tinggi, yang kakak tulis biasa itu yang tidak tebal itu dinyanyikan dengan nada rendah. Bisa adik-adik lihat sendiri. Nah, itu yang kata-kata tebal itu ada kata Satu Bangsa, kemudian ada tu, terus bahasa kita, kemudian ada pasti, terus ja, kemudian tu, selama-lamanya, Indonesia, Indonesia tercinta, dan bahasa ta, bela bersama. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas, letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Ayo mengamati halaman 37. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo allegro artinya cepat, lebih dari 60 ketukan per menit. Tanda tempo moderato artinya sedang, 60 ketukan per menit. Tanda tempo largo artinya lambat, kurang dari 60 ketukan per menit. Kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu, kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Ayo membaca halaman 38. Keragaman agama di Indonesia. Bisa adik-adik baca sendiri.
Ayo berdiskusi, halaman 38. Bersama teman sekelompokmu, carilah informasi-informasi berikut. Yang pertama, nama kitab suci setiap agama di Indonesia. Yang kedua, tempat beribadah setiap agama di Indonesia. Yang ketiga, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Bisa adik-adik lihat peta pikirannya seperti ini. Misalkan agamanya Islam. Ya tinggal adik-adik tulis yang bagian kolom agama itu adik-adik tulis Islam. Kemudian tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari besarnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini kakak kasih keterangan nama agama, tempat ibadah, kitab suci, dan hari-hari besarnya ini di kolom ini. Bisa adik-adik lihat sendiri. Kemudian adik-adik buat peta pikiran kayak tadi, yang kakak contohkan tadi. Kemudian tugas halaman 39. Perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Kemudian nomor 1, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Jawabannya, gagasan pokok paragraf pertama yaitu di Indonesia ada 6 agama yang diakui negara. Kemudian gagasan pokok paragraf kedua adalah negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Nomor 2, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Pengetahuan baru yang saya dapatkan. Yang pertama, Indonesia terletak di antara 2 samudera dan 2 benua, sehingga Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Yang kedua, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian informasi baru ketiga, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Kemudian bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Misalkan bisa adik-adik jawab seperti itu atau bisa adik-adik tambahkan lagi. Nomor 3, tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Jadi adik-adik disuruh menulis kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasa adik-adik sendiri. Misalkan kakak contohkan seperti ini. Judulnya tetap ya, keragaman agama di Indonesia. Kemudian bisa teksnya adik-adik ganti seperti ini. Letak strategis Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan dunia. Para pedagang membawa agama dari daerah asalnya, seperti agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Di Indonesia, setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk keyakinan masing-masing. Terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian, serahkan hasil tugasmu kepada bapak atau ibu guru. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.